Baik, ini sudah mulai rekamannya sehingga Pak Tonang akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi ini kita semuanya dipertemukan di dalam ruangan Jimit ini, walaupun sekali lagi ini masih ruangan yang terbatas. Semoga nanti sekolah bisa mengupayakan agar kita bisa menggunakan Zoom Premium, ya semoga. Semoga segera terwujud ya untuk Zoom Premium, sehingga bisa mensupport pembelajaran daring yang kita jalani, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Baik anak-anak semuanya, Pak Tonang ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Apa kabar kalian hari ini? Halo? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah baik. Kita selalu berdoa agar kita semua diberikan kesehatan. Dan olahraga ini menjadi salah satu ikhtiar, salah satu upaya, salah satu effort yang bisa kita jalani, bisa kita pilih untuk mencapai derajat sehat. Tidak hanya sehat, semoga juga bugar. Nah, pada saatnya nanti Pak Tonang ingin mengungkapkan kepada kalian, pada saatnya nanti kita berharap ada tes kebugaran. Saya ingin melihat, termasuk Pak Tonang juga akan Pak Tonang tes kebugarannya kayak apa. Gitu. Nah, suatu ketika saya juga berharap kita bisa melakukan tes kebugaran sehingga tahu kebugaran kita sejauh mana. Gitu. Baik anak-anak, mengawali kegiatan kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan minta bantuan yang tampak jelas di layar saya ini, ada Zanaura 9G nomor 30. Saya minta Mbak Zanaura untuk memimpin doa hari ini. Silakan, Mbak. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar diberi kelancaran selama pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Zanaura. Tetap semangat. Ya. Baik anak-anak, Pak Tonang akan menyampaikan skenario pembelajaran kita hari ini. Skenario pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah nanti Pak Tonang akan melakukan penjelasan mengenai tugas yang harus kalian kerjakan tentang membuat yang create, yang kemarin sudah Pak Tonang jelaskan. Nanti akan Pak Tonang jelaskan teknis pengerjaannya. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario kita yang kedua adalah nanti kalian akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini, yang sebenarnya itu bahasa lain dari ulangan harian. Cuma ulangan hariannya ini kalian diminta untuk bercerita dalam bentuk refleksi. Itu nanti akan menjadi nilai ulangan harian yang pertama. Kemudian yang ketiga, nanti sesi yang ketiga adalah kalian mengisi presensi. Untuk presensinya hari ini agak sedikit berbeda, karena nanti kalian akan perlu selain mengisi nama, nomor kelas, juga perlu membubuhkan tanda tangan di dalam presensi itu. Gimana caranya? Ya gampang, ya gampang. Oke, 3 skenario itu yang akan kita lalui. Saya tidak harus menghabiskan waktu sampai 9:30. Namun demikian jam kita sampai 9:30. Seandainya nanti
berakhir lebih awal juga tidak apa-apa. Baik, sebelum kita masuk ke sesi yang pertama tadi apa? Sesi yang pertama apa? Halo? Mbak Arimbi, sesi yang pertama kita apa hari ini, Mbak Arimbi? Halo? Suara saya terdengar enggak? Di sesi yang pertama kita akan bicara apa, Mbak Arimbi? Menjelaskan tentang tugas, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi Pak Tonang akan selalu menjalin komunikasi dengan kalian, jangan interaktif. Jadi Pak Tonang bukan kayak dalang, tapi dalam ini hanya memfasilitasi kalian yang aktif. Jadi nanti kalau Pak Tonang sapa, segera menyaut biar pembelajarannya tidak terlalu memakan waktu terbuang. Oke, sebelum ke sesi yang pertama, Pak Tonang ingin kalian kita akan membuat satu kesepakatan, ya, kesepakatan selain kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Saya ingin menggali ide dari kalian, ya, ingin menggali ide dari kalian. Kasusnya seperti ini, Pak Tonang ingin dalam setiap tugas itu ada tanda tangan orang tua kalian. Tetapi permasalahan yang muncul adalah kalian harus ngeprint lembar kegiatannya. Nah, bagaimana solusinya agar kalian tidak harus ngeprint, ya kalian bisa mengerjakan secara virtual begitu, tetapi di sana kalian bisa menjamin bahwa orang tua kalian telah mengetahui atau dalam bahasa yang lain juga meng-ACC tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Tanpa kalian harus ngeprint, maksudnya itu solusi yang harus kita cari. Nah, silakan ada yang punya ide. Kalau punya ide ditulis di Jamboard, ya, di Jamboard di kolom chat itu Pak Tonang sudah sharing Jamboard. Silakan dituliskan di situ dengan menulis nama sama usulannya apa. Ya, silahkan ditulis. Misi, Pak. Ya, silahkan. Itu harus download aplikasinya ya, Pak? Enggak, itu tinggal klik aja. Kamu nanti akan diantarkan pada halaman begitu. Tapi kalau di HP harus, ada yang sudah mencoba belum? Di HP harus download enggak? Itu enggak besar juga aplikasi. Kirim ke Google Play Store, Pak. Oh iya iya. Itu pakai HP ya? Iya, Pak. Oke. Kamu agak kesulitan. Nah, kalau mendownload bisa enggak? Bisa, Pak. Oke, silakan. Silakan, enggak apa. Itu kayaknya enggak besar juga itu. Ya, silakan. Permisi, Nah, Pak. ini untuk coret-coretnya langsung ya, gimana? Kalau di laptop harus minta akses dulu, Pak. Minta akses? Iya. Oke. Wait a minute. Saya tapi ini sudah itu anyone on the internet with this link can. Saya kira ini oke. Saya ini dulu ya. Saya share ulang di
kolom chatnya. Kolom chat saya share ulang. Oh iya. Ya, oke, di yang kedua. Sharing yang kedua. Itu tidak harus, karena di belakangnya sudah tulisan sharing kan itu. Ya, silahkan tuliskan permasalahannya. Ya, pakai sticky note ya, pakai sticky note permasalahannya bagaimana agar kalian lebih mudah pengerjaan tugas LK dari Pak Tonang agar tidak harus print tetapi ada tanda tangan orang tua. Kalian yang tidak kesulitan print boleh tetap melaksanakan tugas yang seperti yang kemarin. Tetapi bagi yang kesulitan kita carikan solusi agar semuanya mudah. Artinya begini, Pak Tonang tetap menuntut kalian harus pekerjaannya harus diketahui orang tua gitu loh. Yuk, silahkan. Silahkan dituliskan mulai dari sekarang. Waktunya 3 menit aja ya, nggak usah lama-lama. Saya akan nyalakan. Tuh. Ya ini ya permasalahan yang Pak Tonang kemukakan itu. Apa ide yang bisa kalian berikan untuk mengatasi permasalahan di kelas? Pengerjaan tugas tidak harus di-print tapi harus diketahui atau diperiksa orang tua. Ini ada pendapat 1 dari Early. Terima kasih, nanti kita pertimbangkan. Belajar renang dan terbang. Oh ya, ini apa ini? Wih, belajar renang. Ayo, idenya yang ditunggu. Ditunggu idenya. Siapa yang bisa memberikan? Yang coret-coret berhenti dulu, saya. Iya. Yang coret-coret berhenti dulu, tuliskan pendapatmu. Yang mudah dilakukan oleh teman-temanmu. Bagi yang sudah terbiasa ngeprint tugas dan di rumah ada print, nggak masalah ya. Jadi nanti tetap seperti itu, tetap Pak Tonang apresiasi. Cuman kita mencarikan solusi yang di rumah nggak ada print dan harus keluar ngeprint. Ini apa ini? Wih, ya, kalau saya ngerjainnya di Word HP Pak, jadi bisa tanda tangan di situ. Farel, orang tua bisa tanda tangan nggak Farel? Alhamdulillah bisa, Pak. Ini baik, ada tanda tangan. Oh iya, bagus. Oke, ini satu masukan dulu Farel. Dari Farel kita skip dulu ya. Kita keep ini, kita kunci di sini. Sheet. Ini dari Pak Tonang ini ya, tak gairah miring set. Nah, ini permasalahannya. Waktu kita terus berjalan loh guys. Kita masih ada waktu 1 menit 40 detik. Saya tidak keberatan Pak kalau harus print. Oke, yang tidak keberatan harus print. Ini berarti sudah tidak ada masalah. Lanjutkan. Toh mudah juga. Nanti kalian bisa jadikan portofolio loh ya.
Jadi hasil print-printan tugas itu nanti kalian tumpuk jadi satu selama pembelajaran itu menjadi portofolio kalian. Oke, terima kasih. Ini siapa ini? Saya keep kalau sudah saya pindah. Zanaura. Kalau tidak keberatan, Pak. Saya tidak keberatan. Kemarin saya belum tahu kalau harus di print, jadi saya memasukkan gambar TTD. Oh ya, ini juga jadi solusi loh. Zanaura, saya keep di sini. Nanti yang paling mudah mana? Saya tidak keberatan print. Oke, berarti ini sudah tersedia print mungkin ya Anggoro. Makasih. Saya keep di sini. Menggambar tindakan dengan mouse melalui garis di web Fabian. Oke. Kalau sudah saya keep jangan pindah. Kalau sudah saya keep di sebelah kanan jangan dipindah. Anggoro jangan dipindah. Saya keep di sini ya. Ini Pak Tonang yang pindah. Ada foto bersama orang tua. Ini saya pindah. 15 detik lagi. Menggambar TTD. Ini saya pindah di sini ya. Jangan dipindah lagi. Saya tidak keberatan. Ini gimana yang jempale. Oke. Time is over. Sekarang. Ya. Oke. Sekarang Pak Tona akan baca, nanti kita sepakati. Sekali lagi, kangen olahraga di sekolah sama. Pak Tona juga kangen. Ya Pak Tona ingin berolahraga bersama kalian. Kita itu sudah buat lapangan bola voli loh. Kemarin Pak Tonang minta ke komite sekolah untuk dibuatkan bola voli, lapangan bola voli. Alhamdulillah sudah di ACC dan sudah dibuatkan di luar pagar gerbang barat itu loh. Sudah dibuatkan di luar pagar. Sudah ada jaring-jaringnya. Sampai sekarang kita belum bisa pakai. Ini piye. Oke, sekarang kesimpulannya, saya coba ya. Kesimpulannya, yang pertama, bagi yang tidak keberatan dan ada fasilitas print, lakukan print itu yang lebih utama. Tanda tangan ini kemudian nanti dikumpulkan di klip ya. Di klip jadi satu selama pembelajaran. Jadi nanti kalau kalian ada tugas, Pak Tonang minta padahal sudah dikumpulkan, kan kalian ada buktinya juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar kangen, saya tidak keberatan, tapi kasihan yang nggak punya print. Oke, ini sudah masuk ya, karena yang nggak punya harus sekali keluar ke rumah kondisinya sekarang. Oke, ini bagus pendapatnya. Saya tidak keberatan kemarin. Nah, ini alternatif yang kedua, ini bisa kalian ikuti juga. Pak Tonang ACC dengan melakukan scan tanda tangan orang tua, tetapi konsekuensinya kalian tetap harus menunjukkan kepada orang tua, Pak, Bu, ini tanda tangannya saya scan ya untuk mengerjakan tugas. Tugas ini kamu tunjukkan kepada orang tua. Jadi orang tuamu betul-betul tahu bahwa kamu telah mengerjakan tugas dan tanda tangan orang tua kamu itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya. Untuk yang kedua itu, yang ketiga, saya pakai pendapatnya early. Early ada foto dengan orang tua, ada foto bersama dengan orang tua atau wali saat mengerjakan tugas. Boleh. Jadi, ya ini ada dari Febrian menggambar TTD dengan mouse melalui garis di Word. Ini boleh, tetapi tanda tanya harus bagus. Jangan asal garis. Kalau tanda tangannya kurang bagus, nanti akan mengurangi keabsahannya. Jadi kalian boleh memilih. Nah, ini dari Anggoro juga bagus. Dikerjakan di buku dan di foto bareng sama orang tua. Ini juga boleh. Ya. Tidak keberatan, oke. Saya tidak keberatan, oke.
Ya. Tanda tangan ortu dipoto dikirim ke laptop, lalu saat mengerjakan tugas bisa menambah gambarnya di Word. Oke, artinya kita bisa menyimpulkan anak-anak. Pak Tonang simpulkan ada 3. Ya. Kalian sedang menikmati coret-coret. Ya, ini apa namanya? Pakai laser atau apa ya? Sepertinya kalian sedang menikmati lasernya. Ini ya. Ya. Oh ini ya. Oke ya, baik. Kesimpulannya ada 3. 1, kalian tetap melakukan seperti yang kemarin. Ya. Yang kedua, kalian bisa memasukkan foto atau scan tanda tangan orang tua kalian dengan cara yang tadi disebutkan. Syaratnya, konsekuensinya kalian harus tetap memberitahukan orang tua bahwa kalian telah melaksanakan tugas. Terus yang ketiga, kalian bisa berfoto dengan orang tua saat mengerjakan tugas dan disematkan. Ya itu saja, ada 3 itu. 3 hal ini cukup jelas ya anak-anak? Halo? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Artinya Jelas, besok, Pak. ya baik. Artinya besok kalau kalian mengerjakan dengan cara itu, Pak Tonang sudah bisa menilai dan mengizinkan. Oke, terima kasih. Coret-coretnya kita cukupkan dulu. Sekarang kita masuk yang kesepakatan yang kedua. Kesepakatan yang kedua, Pak Tonang ingin kalian melakukan aktivitas halo yang menyalakan mikrofon. Noval bisa di mute dulu, Noval Hafiz. Mute dulu ya. Oke. Di halaman kedua, Pak Tonang menuliskan, kita membuat challenge anak-anak yang dilakukan selama 1 minggu setiap hari. Yang kira-kira kalian bisa lakukan aktivitas jasmani yang bisa kalian lakukan setiap hari. Aktivitas jasmani. Sekarang kalian Pak Tonang beri kebebasan untuk menuliskan jenis aktivitasnya yang sekiranya kalian bisa lakukan setiap hari dan kalian bisa melaporkan kepada Pak Tonang. Besok Pak Tonang buat aplikasi untuk pelaporannya. Sekarang kalian tentukan sendiri, setiap dari kalian menentukan sendiri. Misalnya, kalian tentukan 1 aja jenis aktivitasnya. Durasi yang dilakukan minimal 5 menit, maksimal 30 menit. Kalian tentukan sendiri dan kalian harus bisa memastikan bahwa aktivitas yang kalian tentukan itu bisa kalian laksanakan setiap hari. Minimal 5 menit, maksimal 30 menit. Aktivitas fisik, contoh, kalau Pak Tonang menentukan push up. Ya. Apakah push up Pak Tonang kuat 5 menit? Ya tidak. Maksudnya nanti Pak Tonang akan kombinasikan dengan sit up. Kemudian misalnya push up setengah menit atau 30 detik. Nanti berapa kali pengulangan begitu. Nah, sekarang kalian tuliskan, ini Pak Tonang nulis dulu, tentukan aktivitas jasmani yang bisa kalian lakukan. Ini challenge ya. Lakukan secara rutin selama minimal 5 menit atau 5 sampai lah ya, 5 sampai 30 menit waktunya selama 5 sampai 30 menit setiap hari. Challenge. Nulis di mana, Pak? Bentar, di halaman kedua. Di halaman kedua Pak Tonang sudah menuliskan. Iya.
Kalau ada yang coret-coret halaman kedua, dihapus dulu coretannya. Kita masuk ke ini dulu. I love you. Di halaman kedua ada challenge dari Pak Tonang. Tentukan aktivitas jasmani yang bisa kalian lakukan secara rutin setiap hari selama 5-30 menit. Kalian yang menentukan, kalian memastikan bisa melakukan itu. Nanti Pak Tonang akan buat aplikasi laporan tiap hari. Right now. Silahkan. Dipikir dulu. Waktunya kita buat 3 menit untuk menentukan. Contoh mengerjakannya, ya, menuliskannya. Skipping atau lompat tali, jump rope selama 5 menit. Terus tulis namamu. Tuliskan waktunya sekalian ya. Zanora, waktumu berapa itu? Target waktumu. Target waktu, skipping atau jumping jack. Atau bukan atau, yaitu dan mungkin ya. Koma itu berarti itu semua akan kamu lakukan. Skipping, jumping jack. Berapa menit targetnya sekaligus Zanora. Ditulis berapa menitnya, baru ditulis nama, nomor kelasnya. Ini nanti akan Pak Tonang print loh ya. Jadi board ini nanti Pak Tonang print dalam bentuk PDF. Akan Pak Tonang tampilkan di Google Drive yang sewaktu-waktu kalian bisa melihatnya. Workout. Oke, terima kasih. Ini contoh yang bagus dari Zanora. Skipping, jumping jack, 5-10 menit. Oke, Zanora, ini kamu sudah memberi contoh yang bagus. Yang lain silahkan. Jogging 15 menit dan berjemur 15 menit. Kasih nama. Cukup satu, tuliskan satu aja ya, Zanora ya. Kalau udah ditata, silakan ditata agar tidak saling menindih. Bentar ini Pak Tono sambil membalas chatting dari teman-temanmu yang nggak bisa masuk. Jangan. Kalian mendengar suara waktu habis nggak? Ting tung ting tung ting tung gitu. Tidak, Pak. Oh, berarti hanya saya ya. Oke. Ya.
Baik. Ayo agak cepat saja, ini waktu udah habis 3 menit. Saya tambah lagi. Saya menginginkan semua siswa yang hadir menulis ya. Karena ini nanti akan Pak Tonang recap. Untuk Pak Tonang jadikan Pak Tonang buat sistem pelaporannya. Badminton Pak selama 15 menit. Artinya kalau badminton berarti kalian perlu orang lain ya ini. Perlu partner kan kalau badminton. Jalan kaki boleh. Ya. Ini saya ingin kalian realistis ya. Permisi, Yang bisa Pak. kalian lakukan. Ya, gimana? Boleh minta tolong kirim linknya sekali lagi, Pak. Tadi kehapus, Pak. Oke, saya kirim lagi. Copy link. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Nah, saya kirim lagi tuh, Nadine. Ya. Pastikan semua nulis. Nah, ini catatannya. Ini kalian yang menentukan sendiri dan sesuai kadar kemampuan kalian saat ini. Sesuai kadar kemampuan kalian. Kalau kalian dalam tanda kutip belum terbiasa ya yang ringan-ringan dulu. Kalau sudah terbiasa yang sesuai kemampuan kalian. Kalau yang sudah levelnya advance ya sesuai dengan kemampuan saat itu gitu. Agar memberikan dampak. Workout itu apa sih maksudnya? Pak Tonang belum paham. Ada yang Olahraga sepertinya, Pak. Ya, mungkin itu istilah ya. Barangkali Pak Tonang belum kudet Pak Tonang ya. Istilah untuk apa workout itu? Kayak gimana Pak? Kayak olahraga di tempat itu loh Pak. Gym. Kayak skipping atau gimana gitu. Oh iya ya, oke. Kalau yang dimaksud itu Jadinya nanti kayak push up, sit up, pick up, terus nanti Terus kayak apa plank bisa gitu loh Pak. ya. Oke, Pak Tonang jadi paham. Terima kasih. Untuk yang menuliskan workout dalam kurung ditulis ya apa aja aktivitas yang spesifik tadi, mau plank kah, plank berapa menit gitu, push up berapa detik misalnya begitu, berapa kalinya nanti pengulangannya gitu. Makasih. Ditulis ininya ya. Kok ini ya? Ini di halaman kedua nulisnya ya, anak-anak. Halaman kedua kalau penuh nanti masuk halaman 3. Wow, ini halaman 3 penuh dengan coretan. Apa nanti ditimpa aja. Ngangkat jemuran. Ini tugas sekalian sehari-hari. Pak Tonang lebih ingin spesifik. Ya, untuk ngangkat jemuran itu anggap aja itu tugas kalian. Tetapi untuk aktivitasnya Pak Tonang ingin yang lebih spesifik dan bisa ini. Push up, sit up, oke. Skipping, Zanaura tadi. Sit up, jumping, cek 6-9 menit. Oke, Adna Kulsum bagus. Kalau yang sudah di-keep aja itu. Maksudnya tidak usah dipindah-pindah, udah bagus. Workout Naraya, lebih spesifikan lagi Naraya. Workoutnya mau apa dalam tanda kurungnya. Sepedaan 5, itu pastikan bisa dilakukan setiap hari loh anak-anak. Karena nanti laporannya setiap hari. Oke, yuk. Terus ditulis secepat mungkin. Kalian sudah berpikir dan sudah menentukan, silakan ditulis. Jangan memindahkan punya temannya, pindahkan punyanya sendiri-sendiri. Kalau memindahkan punya teman nanti enggak selesai-selesai. Lompat tali ditulis berapa menitnya.
Ini kalian tidak boleh mengingkari diri kalian sendiri karena kalian yang menentukan. Pastikan kalian mampu. Jangan terlalu ngoyo-woro. Kardio itu Neha dispesifikan lagi. Bentuknya apa? Kardionya. Bentuk aktivitasnya ya. Kalau kardio itu jenis jenis latihannya, latihan kardio itu. Yang melibatkan kerja jantung yang cukup intens. Apa kardionya nanti mau apa gitu. Lompat tali 5 menit, oke, enggak apa-apa. Tulis namamu dan nomornya, kelas. Siapa itu yang lompat tali 5 menit, edit. Oke, kalian kalau kebingungan boleh minta atau boleh kira-kira terinspirasi dari ide temennya boleh. Jadi ide teman kalian itu menginspirasi. Kalau yang kesulitan. Panahan 30 menit Alia dan Astri. Alia, kamu ambil ini latihan rutin panahan ya? Halo Alia? Alia. Alia. Ini Alia murid Abi. Alia dan Astri. Bersepeda oke. 30 sampai 1. Aditya oke. Ya lanjut. Ayo agak cepat anak-anak. Kita waktunya terus berjalan. Waktu terus berjalan. Oke, terus. Tulis. Tapi ini belum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini baru 31 orang. Berarti kalau ini belum ada berapa itu? 8 masih sedikit lah ya. 10% sekitar 12. Ya terus. Jangan lupa tulis nama karena itu nanti Pak Tonang gunakan untuk data. Ya, kalau halaman 1 penuh bisa di halaman 2 penuh bisa di halaman 3. Yang nulis di halaman 1 kalian tetap harus menulis di halaman 2. Halaman 1 tadi beda. Amrona, sepedaan selama 10 menit. Oke. Kalian boleh memilih yang simple, yang tidak harus keluar rumah juga boleh. Biar lebih aman. Jumping jack, sit up, yang atas itu tulis namamu siapa. Oke, halaman 2 udah penuh, masuk halaman 3 yang belum. Silakan, yang belum masuk di halaman 3. Airin jogging 15 menit. Bukan tolak peluru ya Airin ya. Halaman 2 silakan halaman 3 silakan diisi. Oke lah ya, ini Pak Tonang lanjutkan karena kalian belum selesai. Nanti tidak waktunya habis. Pak Tonang lanjut ya, kalian boleh terus menuliskan.
Halo, lanjut ya. Halo, bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Pak Tuna lanjut. Bisa, Yang Pak. belum nulis silakan. Yang belum nulis silakan menulis ya, karena itu nanti untuk data. Oke, kita akan masuk sesi yang pertama. Sesi yang pertama adalah kita akan pembahasan tugas. Pak Tuna akan share screen. Untuk pengerjaan tugasnya. Mana ini Google? Share screen Pak Tuna sudah terlihat belum anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya. Oke. Sudah, Ya, Pak. makasih. Oke, makasih. Nah, ini anak-anak bentuk tugasnya di Google Classroom. Jadi kalau di Google Classroom itu ada format, ada 2 LK. Di forum Pak Tona sudah menuliskan ini sapaan untuk kalian dan pengumpulan tugas maksimal hari Rabu jam 12 siang. Nah, indikatornya dari tugas ini kalian mampu menjelaskan kembali dengan bahasamu sendiri bagaimana variasi dan kombinasi gerak spesifik sepak bola secara percaya diri. Kemudian kalian dapat membuat variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola secara logis. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kreasi variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola dengan jelas. Ya, cara pengerjaannya kalian mengunduh LK 2.3.1.1 yang terdapat dalam tautan. Baca petunjuk, kerjakan, kemudian mintakan tanda tangan orang tua sesuai yang sudah kita sepakati tadi, kemudian unduh kembali di Google Classroom. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan, silakan gunakan forum di dalam Google Classroom. Kalian bisa nggak nulis forum di sini? Umumkan sesuatu. Ada tahu forum itu? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, nah, nanti bisa di situ. Terus pengumpulan maksimal tanggal 28. Terus Pak Tuna akan tampilkan di tugas kelas kalian. Apa saja yang dinilai? Kalau kemarin, sekaligus Pak Tuna belum selesai melakukan pengecekan tugas yang sesi 1, tapi sebagian sudah saya kembalikan nilainya 100-100. Ya. Jadi keuntungan untuk kalian itu adalah dengan melihat kriteria penilaiannya kalian bisa mendapatkan nilai terbaik gitu ya. Nah, kalian perlu mengetahui ini nanti tampilan di Google Classroom-nya Pak Tunang ini sudah Pak Tunang setting seperti ini. Di KD1 ini ada sepak bola ada 2 LK. Kemudian besok di bola voli juga ada LK-nya. Demikian juga bola basket. Nanti di KD4, KD5, KD6, dan KD9 serta KD10 masing-masing akan terekam di sini. Jadi tugas Pak Tunang cukup banyak untuk membuat dan memeriksa tugas kalian. Nah, untuk kali ini Pak Tunang akan jelaskan di tugas yang ada di sini untuk 2.3.1.1. Ini artinya anak-anak 2 ini adalah LK yang kedua, 3 ini pengetahuan, 1 ini KD1, terus 1 yang terakhir itu pembahasan yang pertama. Jadi besok kalau bola voli yang depan ini akan berubah 3 tetap, 1 tetap, 1 yang di belakang berubah menjadi 2. Itu artinya pembahasan yang kedua. Nah, untuk tugas ini tadi sudah Pak Tunang bacakan. Bacalah berbagai sumber referensi. Kalian agar tambah pengetahuannya, boleh bertanya Pak Tunang, boleh bertanya orang lain, boleh berdiskusi dengan temannya secara virtual, boleh bekerja kelompok secara virtual, boleh menyaksikan video, boleh membaca buku, dan seterusnya. Tapi itu namanya referensi. Nah, kalau sumber referensinya wawancara ya dituliskan wawancara dengan siapa dan kapan.
Sumber referensinya buku elektronik, judulnya apa, dan seterusnya. Terus kalian diminta menuliskan sumber referensi yang telah kamu baca atau kamu gunakan. Kemudian buatlah sesuai dengan kreativitasmu kombinasi yang melibatkan minimal 4 gerak spesifik yang berbeda dalam permainan sepak bola menjadi satu rangkaian kejadian yang logis. Contoh, gerak spesifik itu ada apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan dalam sepak bola itu? Apa aja? Mengoper. Ya. Menggiring bola. Menggiring. Menggiring. Nah, Menendang. itu yang masing-masing itu yang nanti kalian variasikan. Kemarin kan Pak Tono sudah jelaskan apa itu variasi contohnya, apa itu kombinasi contohnya. Nah, pada level ini kalian diminta untuk menyusun, membuat dalam kreativitasmu rangkaian gerakan itu. Jadi menjadi satu rangkaian yang logis. Logis itu masuk akal. Ya. Dan kalian sendiri bisa mempraktikkan gitu loh. Ya. Itu ya. Jadi untuk tugasnya di situ penekanannya. Terus yang kedua, buatlah dengan kreativitasmu variasi kombinasi yang melibatkan 4 gerak spesifik yang berbeda dalam permainan sepak bola menjadi satu rangkaian kejadian yang logis. Ini sama ya? Variasi. Oh ini, kalau yang di atas ini kombinasi saja. Jadi kombinasi saja. Kombinasi saja itu berarti, kalau kombinasi ini berarti bicaranya tentang apa anak-anak? Kata kuncinya. Lebih dari 2 gerak spesifik kan gitu tak kemarin kata kuncinya. Terus kalau yang kedua itu variasi dan kombinasi. Nah, kalau ini ada variasinya selain kombinasi juga variasi. Contohnya nanti dijelaskan misalnya mengumpan dengan kaki bagian dalam, kemudian berlari kemana, kemudian menerima kembali bola dengan kaki bagian ini, itu termasuk sudah variasi itu ya. Oke. Kemudian nanti kalian mengerjakan, ini ada tugas, ada rubriknya, ada ini dulu LK-nya. LK-nya bentuknya udah tahu kan tadi ya. Saya buka dulu bentuk LK-nya. Ini diklik keluar ya. Nah ini. Terlihat nggak? Waduh, ini apa ini? Tidak dapat melihat. Oh, ini dah. Format analisis. Kok analisis gerak ya? Ini salah ini, bukan ini. Ini atasnya yang salah saja atasnya. Judulnya aja yang salah, tapi ininya benar. Nanti Pak Tunang perbaiki. Ya, ini judulnya udah benar. Formatnya udah benar, judulnya belum. Referensi yang kamu pakai tulis di sini. Contoh gerak, kombinasinya apa? Kemudian variasi dan kombinasinya kamu tulis ini nanti semacam skenario jadinya ya anak-anak. Jadi kayak gambaran deskripsi suatu kejadian gitu loh. Nah ini yang perlu kalian tahu, kriterianya apa? Gerak spesifik yang divariasikan dan dikombinasikan, logis, sumber referensi, tanda tangan siswa dan orang tua. Lebih spesifik, Pak Tona akan membuka rubriknya. Nah rubriknya ini. Untuk gerak spesifiknya, kalau kalian ingin nilai maksimal, terdapat 4 atau lebih gerak spesifik yang divariasikan dan dikombinasikan. Terus 2, kalau kalian ingin nilai yang terbaik, rangkaian variasi kombinasi gerak spesifik yang dibuat tergolong sangat logis. Kalau kalian ingin dapat nilai yang terbaik pada aspek atau kriteria yang ketiga, menuliskan atau menyebutkan 4 atau lebih referensi yang digunakan.
Kalau kalian hanya menuliskan satu referensi, poinnya hanya satu nanti. Terus dari aspek tanda tangan juga masuk kriteria. Jika terdapat tanda tangan siswa dan orang tua nilainya 4. Kalau hanya orang tua saja nilainya 3, hanya siswa saja nilainya 2, tidak ada tanda tangannya, nilainya hanya 1. Nah, kalau Pak Tuna sudah jelaskan kriterianya, saya yakin kalian mudah untuk mengerjakannya dan pasti nilainya 100. Terus ini ada video tentang dribble. Silakan nanti dibuka videonya, ditonton itu kayaknya nggak lama, hanya 3 menit. Itu nanti bisa memberikan gambaran kalian kalau dribblenya seperti apa gitu. Kalian juga boleh, ini bisa menjadi satu, sebentar, ini bisa menjadi satu referensi juga yang bisa kalian tulis. Atau kalian juga bisa membuka link YouTube yang lain atau yang sumber yang lain. Nah, pesan saya agar yang punya, yang mengelola YouTube itu bisa selalu berkembang, nanti silakan pesan Pak Tonang, toh kalian juga tidak rugi kan, subscribe, kemudian like juga. Biar kalau kalian nanti juga menjadi mengembangkan YouTube, kalian juga akan melakukan hal yang sama. Itu tidak merugikan kalian dan kita mensupport siapa yang membuat. Ini kebetulan yang membuat kalau nggak salah namanya Pak Heri kalau nggak salah. Kita support saja nggak apa-apa. Pak Tonang juga sering melakukan itu, nggak masalah gitu ya. Oke, tadi ada yang mau menyampaikan pendapat. Sekarang Pak Tonang buka, silahkan. Nggak jadi, Pak, nggak jadi. Oh, oke. Nggak jadi ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti pokoknya kalau mau menyampaikan ngomong aja seperti tadi, seperti Bagas tadi, nggak apa-apa. Nanti kalau Pak Tonang tidak bisa langsung memberikan kesempatan, biasanya Pak Tonang menyelesaikan apa yang ingin Pak Tonang sampaikan dulu, baru memberi kesempatan. Itu tidak berarti menutup kalian untuk berpendapat loh ya. Tetap Pak Tonang senang kalian berpendapat. Oke, next. Ini sudah hampir berakhir di sesi 1. Ya. Untuk tugas ini sangat sederhana, kalian tidak usah berpikir rumit. Ini tampilan di Google Classroom-nya Pak Tonang seperti ini. Jadi nanti nilai kalian semuanya akan ada anak-anak ya. Misalnya ini Alderico nilainya 100, Anugrah 100, Artavici tidak ada. Ini kayaknya ada keterangannya, sudah Pak Tonang kembalikan. Coba nanti kamu cek ya, Artavici kenapa belum dinilai. Kemudian Atalia 100, Brain 100, Delia belum. Tidak ada ini karena tidak mengumpulkan ya. Jadi nanti ini akan terdeteksi dengan mudah siapa yang belum menyelesaikan. Kenapa Pak Tonang agak lama memeriksanya? Karena Pak Tonang harus memberikan komentar juga. Ya. Contohnya seperti ini. Ini tugasnya Natalia. Nah, ini kan Pak Tonang harus memberikan komentar seperti ini. Atalia, terima kasih telah memulai tugas. Tapi sayang sekali saya belum melihat ada tanda tanganmu dan juga orang tua. Untuk pekerjaan berikutnya jangan sampai lupa lagi ya. Nah, ini kalau yang tugas yang kedua ini kan menjadi aspek penilaian. Jadi nanti kalau tidak ada tanda tangannya, nanti hanya apa? Hanya ini kebetulan ada dua ini Mbak Atalia ini. Nah, ada 2 pekerjaan yang dikumpulkan, satunya masih dalam bentuk format, tapi satunya sudah. Nah ini kan, ini misalnya ya, ini saya tampilkan nggak apa-apa karena ini kan tidak ada tanda tangannya. Jadi ini kalau di pekerjaan pertama masih ada toleransi, tapi nanti di pekerjaan yang kedua ini nilainya hanya 1 aspek tanda tangan ini. Sedangkan kalau ini ada tanda tangan orang tua, nanti nilainya kan 4. Beda jauh banget.
Oke, untuk sesi yang pertama Pak Tonang cukupkan. Ada pertanyaan atau cukup jelas? Saya mau tanya, Pak. Silahkan. Untuk tugas yang baru saja Pak Tonan jelaskan, tidak ada tempat untuk pengumpulan, Pak. Di Google Classroom-nya. Iya, Pak. Oke. Nanti Pak Tonang review. Terus coba nanti kalian kasih masukan Pak Tonang seperti apa. Kalau yang kemarin pertama itu Pak Tonang juga tidak memberikan settingan khusus sehingga kalian bisa mengupload. Saya kira itu secara otomatis di Google Classroom. Oke, nanti Pak Tonang pelajari lagi. Terima kasih Janora. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita masuk sesi yang kedua. Singkat. Sesi yang kedua tadi adalah refleksi. Ini sebenarnya lebih ke arah ulangan harian. Untuk ulangan harian, ini saya akan minta kalian coba saya ingin mencoba ini, ya. Ingin mencoba satu aplikasi atau platform, ya. Saya ingin kalian mencoba, bisa nggak ini dikerjakan? Saya share di kolom chat, kemudian kalian klik. Silahkan dicoba. Saya juga akan mencoba. Saya akan mencoba. Ini Pak Tonang coba dulu juga. Bisa nggak diklik? Bisa, Pak. Oke. Pertanyaannya jelas nggak di situ? Membahas topik apa atau bukan, Pak? Bukan membahas, tapi itu sebuah pertanyaan yang harus kalian tanggapi. Ini bentuknya sebuah refleksi. Pak Tonang gunakan sebagai ulangan harian. Ini ya. Oke. Sebentar, jangan kalian kerjakan dulu. Ini untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan variasi dan kombinasi. Ini kalian nanti jelaskan sendiri-sendiri ya. Variasi itu apa, kombinasi itu apa. Ditulis nama, di belakang tulis nama, jangan lupa. Terus untuk yang kedua, ceritakan apa yang sudah kamu pahami, kurang kamu pahami, dan belum kamu pahami dalam pembahasan ini. Oke, silakan dijawab. Ini siapa yang sudah menjawab harus ada namanya, nama nomor kelas. Silakan. Oke, ini nanti kalian kerjakan di luar sesi sinkronus ya. Setelah ini kalian bisa mengerjakan. Pertanyaannya, apakah kalian cukup jelas mengerjakan untuk ini? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas. Jadi pertanyaan pertama, ceritakan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan variasi. Kamu jelaskan variasi apa. Terus apa yang dimaksud dengan kombinasi. Kombinasi apa? Kamu ceritakan. Tapi jangan lupa tulis namamu seperti ini, Juan 159A. Terus yang pertanyaan kedua, ceritakan apa yang sudah kamu pahami,
kurang kamu pahami dan belum kamu pahami dalam pembahasan ini. Ya. Kamu tulis yang sudah saya pahami ini, yang kurang saya pahami ini. Kalau nggak ada ya berarti sudah kamu pahami semua. Belum kamu pahami berarti nggak ada yang belum kamu pahami, berarti kamu sudah memahami semua. Gitu. Misi, Pak. Ya, boleh. Silakan. Ini digarap sekarang atau setelah meet ini? Setelah ini aja ya. Kalau sekarang sepertinya waktunya nanti habis di sini. Ya, kasih. Ya. Oke, terakhir untuk sesi kita. Sesi kita yang terakhir adalah mengisi presensi. Pak Tonang akan share di kolom chat presensi kita hari ini. Bisa. Ya. Oke, siap. Pak Tonang akan share presensi kita hari ini. Pak Tonang kopikan di sini. Bisa ya. Kalau presensi diisi sekarang, silakan. Untuk presensi bisa diklik enggak, anak-anak? Pak Tenang coba ya. Nah, bisa. Hari tanggal klik milih aja tanggal 26 kan berarti sekarang. Tonang cek ya. Nama Tonang. Ini nama akhirnya Juniarta gitu ya. Nomor presensi 1 misalnya kan. Plus 62-nya berarti itu kosong ya, kode negara langsung 85 725 628 103. Hubungkan tanda tanganmu di sini dengan HP bisa, dengan laptop bisa. Langsung sini tanda tangan yang bagus. Tuh, ini kecorek. Aduh, iya. Ya, kalau udah submit. Klik. Selesai. Nomor presensinya. Oh, berarti nggak boleh. Ini nggak boleh duplikat. Jadi nomornya berarti sudah ada yang menggunakan itu. Ya. Oh, ini nanti kemungkinan ada yang nggak bisa. Oke. Oke, untuk nomor presensinya Pak Tunang hilangi. Pak Tunang berhenti stop share screen-nya. Sebentar ada sedikit ini ya. Untuk nomornya saya hilangkan aja, yang penting namanya. Presensi. Oke. Yes. Oke, hanya nama, nomor HP, tanda tangan. Untuk nama kelasnya belum ya? Bentar. Untuk gini aja. Untuk nama first itu kalian tulis nama lengkap, lastnya itu ditulis nomor dan kelasnya. Ini Pak Tonang baru nyoba menggunakan platform ini yang pertama untuk presensi kita. Jadi ini cara pengerjaannya. Pak Tonang ulang ya. Harinya ini share screen Pak Tonang nampak nggak? Nampak, Pak. Oke, tanggalnya. Untuk nama ini ditulis nama lengkap. Terus belakangnya ini nomor kelas. Berarti atau kelas nomor ya. Nomor dulu atau kelas dulu ya? Kelas ya, 9A. 9A. Garing atau strip juga boleh. 33. Nah, gitu. Oh, ini enggak. Nah, 33.
Nomor WA 15725628103. Tanda tangan erek-erek shred. Submit. Harusnya bisa. Oke, dah bisa. Silakan diisi. Tidak butuh waktu lama, hanya sekitar berapa tadi? Nggak sampai 30 detik ya paling. Isi Pak, ini tanda tangannya dicoret aja langsung gitu Pak. Ya dicoret tapi harus coretan tanda tangan ya. Saya ingin lihat tanda tanganmu. Coret aja, kalau di HP juga pakai jarimu aja, touchscreen. Kalau di laptop ya dengan mouse. Iya. Ya ini sudah pada ngumpulkan nih. Nah, Misi Pak, Bram, ya, gimana? ini berarti presensinya itu dikosongin Pak. Presensi apa? Absen. Kamu refresh, itu udah yang kedua udah nggak ada nomornya. Terima kasih Pak. Ya oke, ini ya kalian lihat live-nya siapa yang udah mengumpulkan nih. Tanda tangan yang bagus dong ya. Sesuai tanda tanganmu, Pak Tona biar tahu itu. Nah, nanti tampaknya seperti ini penampakannya. Albram sudah, Arya sudah, Noval sudah. Oke. Ya, saya kira itu ya anak-anak. Untuk presensi bisa kalian kerjakan. Anggoro menulis di chat ada sesuatu, Anggoro? Hello juga. Oh, hai. Yang sampaikan Pak Anggoro. Itu Pak, tadi apa tulisan linknya ketutupan Pak. Makanya aku naikin pakai chatku Pak biar bisa keklik. Oh, sekarang sudah kan? Sampun Pak, udah bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih. Anak-anak ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan setelah ini. 3 atau 4 ya. Yang pertama tadi untuk LK dikerjakan, jangan lupa maksimal rebuk. Dan jangan pusing, itu tidak rumit. Itu hanya menguji kemampuan kalian dalam membuat kayak skenario lah gitu. Gampangannya gitu. Terus yang kedua, kalian menuliskan di Jamboardnya jangan lupa jenis aktivitas jasmani yang, nah ini ya yang di sini, jenis aktivitas jasmani yang akan kalian lakukan. Ini masih dibuka, nanti kalian masih bisa menulis. Ya. Tapi ini yang utama dulu, yang dipercepat, yang Jamboardnya dulu ya, nanti tidak keburu tutup. Terus yang ketiga, itu yang menuliskan refleksi pembelajaran. Ini nanti menjadi nilai ulangan. Pak Tonang akan identifikasi penguasaan materinya dari sini. Ya, kalau ini nanti penilaiannya subjektif dari Pak Tonang ya, mengukur seberapa jauh kalian memahami itu. Terus yang keempat, yang terakhir adalah mengisi presensi, di mana tadi sudah Pak Tonang tunjukkan untuk siapa saja yang sudah mengumpulkan itu tadi ya. Yang belum segera aja. Baik, sebelum Pak Tonang akhiri masih ada 3 menit sampai 9.30. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, dikonfirmasi kepada Pak Tonang? Disilakan. Berarti hari ini tugas ya. Ulangi Febri, agak terputus Bian. Tugasnya hari ini ada 2 ya Pak, yang menggunakan link tadi sama di Google Form. Tugasnya tadi Pak Tonang sebutkan ada 4 ya. 1, mengerjakan LK yang tadi sudah Pak Tonang jelaskan, yang di Google Classroom. Ya. Yang kedua, menuliskan aktivitas jasmani yang menurut kemampuan kalian bisa dilakukan setiap hari. Ulang. Tadi ada yang mau Pak Tonang ralat, bukan setiap hari, 3 kali seminggu dulu aja. Kalau setiap hari nanti tidak kalian keberatan. Setuju nggak 3 kali seminggu? Setuju. Oke. Setuju, Pak. Oke. Iya Pak. Kita akan bertahap 3 kali seminggu dulu. Ya, itu yang kalian tulis di Jamboard tadi. Terus yang keempat, mengisi refleksi nanti akan menjadi nilai ulang harian kalian. Yang keempat adalah, atau yang terakhir, mengisi
Apa tadi? Ulangan harian. Bukan, yang keempat. Yang keempat Absen. bukan ulang harian. Absen aja. Absen tulis tanda Absen, tangan tadi. Oke, hanya Baik. itu Bian. Terima kasih, Pak. Ya, yakin tidak sulit. Itu semuanya hanya butuh dijalani. Tidak ada yang sulit. Kalau kamu hanya ditanya, kamu apa yang kamu pahami itu kan kamu hanya tinggal berpikir, oh saya sudah pahami ini, kamu tulis itu kan. Ya. Ya, kalau sudah masih ada enggak 1 menit terakhir. Kalau tidak ada maka Pak Tonang akhiri. Kita akan berfoto ria dulu. Ya, silakan ditampilkan lagi videomu yang sempat ini ya. Untuk seragam, terima kasih yang sudah berseragam, yang belum tetap komitmen sesuai dengan kesepakatan kita. Yuk, kita berfoto ria dulu. Josephine, terima kasih, posisimu bagus. Ya. Ya. Yang nampak jangan hanya kepalanya saja, biar keren. Ya, badannya juga nampak. Ayo Arimbi mundur dikit. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Febrian. Kamu mundur dikit biar kelihatan. Kamu jangan hidungmu aja yang kelihatan, Bian. Oke ya, oke siap. Ya, berikan senyum terbaikmu. Ya, Naura senyumnya mantap. Oke ya, sebentar sekali lagi. Once more. Sekarang pakai apa? Ini tangan ya. Apa? Silakan gerak bentuk tangan apa aja silakan. Yang bagus tapi ya. Jempol boleh. Literasi boleh. Mau begini juga boleh, silakan. Yo, ekspresi. Tangannya. Wah, Adven nggak punya ekspresi ya. Masih ngantuk, Pak. Ayo, ekspresi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran ini selesai. Terima kasih anak-anak telah berpartisipasi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah untuk pekan depan kita akan berbicara tentang permainan bola voli. Silahkan kalian belajar dari berbagai sumber tentang variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan bola voli. Itu aja. Mohon maaf kalau Pak Tonang banyak salahnya dan ada kata yang nggak berkenan di hati kalian. Pak Tonang mohon maaf. Terima kasih. Pak Tonang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam. Terima kasih, Pak. Untuk Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Untuk Bapak Ibu di rumah ya dari Pak Tonang. Iya, Pak. Sampaikan salam Pak, Bu, dapat salam dari Pak Guru, Pak Tonang gitu. Terima kasih. Pak Tonang akhiri untuk recordnya. Nanti Pak Tonang akan upload di YouTube karena ada teman-teman kalian yang tidak bisa bergabung. Ya. Yang tidak bisa bergabung biar mereka tetap bisa mengerjakan tugas. Sambil menunggu kita semoga punya Zoom Premium sehingga tidak terbatas atau ya paling tidak bisa mengakomodir semua.